Tetapi bagi Dawkins dan para tokoh New Atheism, semua perilaku moral atau semua perilaku etika itu bisa ditelusuri pada sesuatu yang bersifat material, pada sesuatu yang bersifat biologis. Pada akhirnya perilaku manusia didorong oleh sesuatu yang bersifat hormonal, sesuatu yang bersifat genetis dalam tubuh manusia. Halo, selamat datang kembali di kanal Iditopia. Hari ini saya mau membahas sebuah buku yang baru saja saya baca. Judulnya sangat menarik, Coming to Faith Through Dawkins. Kalau kita artikan secara harfiah, menjadi beriman karena Dawkins. Bagi kalian yang mengikuti perkembangan agama dan sains, perdebatan tentang tema ini, dalam beberapa tahun terakhir tentu tidak asing dengan nama Richard Dawkins, seorang ilmuwan asal Inggris yang dikenal karena ketokohannya sebagai pelopor ateisme baru. Dia sering dikaitkan dengan gerakan ini, ateisme baru atau New Atheism. Nah, buku ini judulnya menarik sekali. Jadi alih-alih terpengaruh oleh Richard Dawkins dan kemudian ikut menjadi ateis atau paling tidak menjadi skeptis, tapi buku ini bercerita tentang coming out to faith, coming out to become religious. Bagaimana orang setelah berkenalan dengan Dawkins, membaca buku-bukunya, kemudian bukannya menjadi ateis, tapi justru menjadi kaum beriman, ya, menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Anak judul buku ini, 12 Essays on the Pathway from New Atheism to Christianity. Ini adalah buku hasil dari kumpulan tulisan 12 orang, 12 penulis yang terdiri dari ilmuwan, wartawan, aktivis, dan tokoh-tokoh lain yang berkenalan dengan pemikiran Dawkins, membaca atau mengikuti fenomena ateisme baru, dan kemudian mereka merefleksikan bacaan mereka dan berakhir dengan keimanan. Buku ini diedit oleh dua orang, yaitu Dennis Alexander dan Alistair McGrath. Saya tidak tahu siapa Dennis Alexander, tapi Alistair McGrath ini seorang sarjana cukup terkenal, banyak menulis tentang isu-isu agama dan sains. Nah, yang menarik adalah para penulis dalam buku ini, para kontributor, 12 orang, datang dari latar belakang yang sangat beragam. Ada dari ilmuwan, seorang ahli biologi, ada aktivis, dan beberapa juga seorang dosen, ya. Yang menarik, mereka semua merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Dawkins dan kawan-kawan, khususnya gerakan New Atheism. Ya, seperti kita tahu bahwa New Atheism ini muncul pada awal tahun 2000-an dan pertengahan tahun 2007, ya, sampai saya kira sampai 2015. Sejak 2005 sampai 2015 ini gerakan ateisme baru di Inggris dan Amerika begitu kuat. Ada 4 tokohnya selain Richard Dawkins, ada Daniel Dennett, kemudian Sam Harris dan Christopher Hitchens, ya. Daniel Dennett dan Christopher Hitchens sudah meninggal. Jadi dari 4 tokoh yang disebut sebagai nabi ateisme baru, 2 sudah meninggal. Yang masih terus berkarya, masih terus aktif sampai sekarang adalah Richard Dawkins dan Sam Harris. Nah, para kontributor ini pertama-tama tentu saja mereka terkejut dengan fenomena New Atheism, ramainya perdebatan tentang ateisme baru.
Dan yang paling menonjol tentu saja gerakan ini dimulai dengan penerbitan bukunya Richard Dawkins, yaitu God Delusion. Dan sebagian besar kontributor dalam buku ini menyinggung dan mendiskusikan buku God Delusion. Dan saya kira ini salah satu kritik saya terhadap para penulis di buku ini, karena mereka atau sebagian besar mereka bertumpu pada bukunya Dawkins, God Delusion, tidak mengeksplorasi lebih jauh buku-buku Dawkins yang lain, juga tidak mengeksplorasi lebih jauh lagi perdebatan seputar sains dan agama, ya. Ya tentu saja ada keterbatasan, sebagian mereka adalah, para ilmuwan yang berkonsentrasi di bidangnya dan tidak banyak membaca isu-isu filsafat. Nah, yang menarik untuk dicatat di sini adalah seluruh penulisnya berlatar belakang Kristen, termasuk seorang penulis dari Mesir. Sebentar saya cek, penulis dari Mesir namanya penulis dari Mesir namanya Rafiq Samuel, ya. Dia seorang Kristen dari Mesir yang cerita pengalamannya tumbuh dari lingkungan, Kristen, kemudian setelah dewasa menjadi, skeptik dan sempat menjadi ateis, tapi kemudian setelah membaca Dawkins, dia kembali lagi menjadi, Kristen. Kalau kita simak argumen-argumen mereka, sebetulnya tidak terlalu asing ya. Kalau kalian mengikuti perdebatan-perdebatan agama dan sains, maka argumen mereka itu bertumpu pada dua hal, yaitu menganggap bahwa alam semesta ini sangat kompleks, atau juga mengatakan bahwa alam semesta ini sangat penuh dengan keteraturan, ya. Nah, kesimpulannya buat kaum beriman melihat alam semesta yang kompleks atau melihat alam semesta yang penuh keteraturan, mau tidak mau ada penyebab, utama atau prima causa dari kompleksitas dan dari keteraturan ini. Nah, dua argumen ini yang dikemukakan oleh para penulis yang umumnya, mengatakan apa yang dijelaskan oleh Dawkins tentang teori evolusi, tentang alam semesta yang terus berkembang ya, dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Tentu saja bagi Dawkins dan bagi para ilmuwan, penjelasan utamanya adalah teori evolusi dan tidak ada yang lebih baik untuk menjelaskan alam semesta ini, menjelaskan perkembangan dan kompleksitas alam semesta ini dari teori evolusi. Nah, justru bagi para teolog, bagi kaum beragama, penjelasan teori evolusi itu tidak cukup ya buat mereka. Kompleksitas atau kerumitan di dalam, alam semesta ini harus dijelaskan pada sesuatu yang lebih dari sekedar material, ya. Dari sanalah mereka kemudian menghadirkan ide tentang Tuhan. Nah, jadi dua argumen yang, bisa kita kaitkan itu dengan argumen kosmologi di dalam teologi ya. Argumen kosmologi atau argumen teleologi. Kalau kita belajar tentang argumen-argumen keberadaan Tuhan, dua argumen ini sering dipakai oleh para teolog sampai sekarang. Kompleksitas terkait dengan argumen kosmologi, sementara keteraturan terkait dengan argumen teleologi. Nah, sebetulnya dalam buku The God Delusion, Dawkins menjelaskan dan mendiskusikan tentang ini. Dia secara spesifik menganggap orang-orang yang menggunakan dua argumen ini sebagai memiliki kesalahan dalam pemahaman, atau dalam istilah logikanya disebut sebagai personal incredulity. Intinya, falasi ini mengatakan jika seseorang tidak memahami sesuatu, dia akan menghadirkan sesuatu yang lain untuk menjelaskan meskipun sesuatu itu tidak sepenuhnya bisa menjelaskan. Nah, Tuhan dihadirkan oleh para teolog untuk menjelaskan
kerumitan, untuk menjelaskan keteraturan, tetapi keberadaan Tuhan itu sendiri kemudian menjadi masalah untuk dijelaskan. Dan seperti kita tahu, keberadaan Tuhan itu menjadi objek perdebatan yang tidak ada habisnya. Nah, itulah inti dari falasi atau kekeliruan personal incredulity. Ada satu hal lagi yang dikeluhkan oleh para penulis dalam buku ini, yaitu soal makna hidup dan soal nilai-nilai etika di balik fenomena alam. Menurut mereka, penjelasan Dawkins atau penjelasan ilmiah itu tidak cukup untuk memahami alam semesta ini, untuk memahami fondasi atau landasan yang lebih dalam, ya. Misalnya persoalan yang terkait dengan empati, dengan kebaikan, dengan nilai-nilai yang bersifat altruistik. Buat para teolog atau buat kaum beriman, nilai-nilai semacam ini harus memiliki fondasi yang lebih dalam. Dan buat mereka, nilai-nilai itu bersumber pada sesuatu yang ilahi, pada sesuatu yang agung dan transenden. Tetapi bagi Dawkins dan para tokoh New Atheism, semua perilaku moral atau semua perilaku etika itu bisa ditelusuri pada sesuatu yang bersifat material, pada sesuatu yang bersifat biologis. Pada akhirnya perilaku manusia didorong oleh sesuatu yang bersifat hormonal, sesuatu yang bersifat genetis dalam tubuh manusia. Dan itu semuanya adalah fenomena biologis, ya. Nah, karena itulah tokoh New Atheism seperti Sam Harris menulis buku Moral Landscapes, di mana dia menelusuri perilaku-perilaku moral manusia atau apa yang disebut sebagai etika atau moral manusia, sesungguhnya itu bersumber dari hal-hal yang bersifat biologis. Satu kritik saya pada para penulis di dalam buku ini adalah bahwa mereka tampaknya tidak membaca karya-karya Dawkins yang lain, ya. Kalaupun mereka membaca, mereka tampaknya sudah antipati sejak awal bahwa Dawkins tidak memberikan ruang bagi sesuatu yang bersifat transenden, sesuatu yang bersifat gaib, ya, sesuatu yang selama ini justru menjadi andalan kaum beriman. Nah, karena itu penjelasan-penjelasan lain di dalam buku Dawkins, misalnya di dalam autobiografinya, Dawkins menjelaskan tentang makna kehidupan, tujuan kehidupan, dan bagaimana manusia yang tidak bertuhan tetap bisa menjalani kehidupan dengan penuh makna. Nah, Dawkins dalam bukunya yang lain, dia sering mendiskusikan tentang makna dan tujuan kehidupan. Tentu saja penjelasan yang diberikan Dawkins berbeda dari para teolog atau kaum beriman yang mereduksi semua makna kehidupan pada sesuatu yang transenden, pada sesuatu yang bersifat ilahi. Bagi Dawkins, makna kehidupan itu bisa sepenuhnya bersifat duniawi. Kita memperhatikan bagaimana alam ini bekerja, bagaimana tumbuhan dan hewan berkembang, itu semua adalah sesuatu yang penuh makna. Dan bagi Dawkins, memahami makna kehidupan yang ada di sekeliling kita itu sudah lebih dari cukup untuk kita menjalani hidup ini. Dalam beberapa tahun belakangan, ada banyak sekali buku atau tulisan yang mengkritik Richard Dawkins atau gerakan New Atheism. Tetapi buku ini agak unik, ya, cara para penulisnya atau cara editornya melontarkan kritik terhadap Dawkins ini agak boleh dibilang apa yang dilakukan oleh Alistair McGrath di dalam buku ini adalah semacam sarkasme. Dia ingin mengatakan bahwa kampanye Dawkins dan gerakan New Atheism tidak serta-merta akan membawa orang menjadi ateis, atau tidak serta-merta ateisme akan berkembang pesat. Justru dengan adanya gerakan ini, orang-orang merasa terdorong untuk mempelajari kembali agama, mencari tahu apa yang didiskusikan oleh Dawkins dan kawan-kawan.
Jadi, buku ini ingin mengatakan, alih-alih orang menjadi ateis, argumen-argumen Dawkins dan para tokoh New Atheism justru mendorong orang untuk mempelajari agama lebih dalam. Dan setelah itu, alih-alih menjadi ateis, orang-orang itu justru menemukan kembali agama yang hilang. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Salam.